Dalam video kali ini kami akan membahas film yang berjudul Seoul Vibe. Dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Yoon Sung Moon dan ditulis oleh Sua Shin. Film ini dibintangi oleh Yoo Ah In sebagai Park Dong Woo, Kyo Kyo Pyo sebagai Woo Sam, Lee Kyung Hyun sebagai Bo Nam, Park Jun Yoon sebagai Park Yoon Hye, Ong Seong Woo sebagai Jo Ogi. Cerita berlatar belakang di tahun 1988, tepatnya di Arab Saudi. Dongwook dan Jogi sedang mengantarkan sebuah barang kepada seseorang, yang ternyata barang itu adalah senjata. Dan itu merupakan pekerjaan terakhir di sana, karena mereka punya mimpi untuk pergi ke AS. Mereka kemudian pulang ke Seoul, yang saat itu sedang ada persiapan Olimpiade ke-88. Setelah sampai di bandara, mereka sudah ditunggu oleh Bok Nam. Saat akan masukkan barang-barang ke bagasi, Dongwoo melihat orang-orang yang mencurigakan. Lalu ia mengajak teman-temannya masuk ke mobil dan pergi dari sana. Dan mereka meninggalkan barang-barangnya di bandara. Saat ditanya, mereka siapa? Dongwoo mengatakan, ia juga tidak tahu. Dongwoo dan yang lainnya dikejar oleh orang-orang itu. Saat memasuki dari tempat tinggalnya, mereka sudah ditunggu oleh Galci dan si kembar. Mereka merupakan teman dan saingan bengkel Dongwoo. Melihat hal itu, Galci ikut mengejar Dongwoo. Melihat situasi itu, Dongwoo mempunyai rencana. Mereka dipancing ke tempat yang luas. Dongwoo kemudian melakukan trik mengelilingi mobil-mobil mereka yang membuat banyak debu, sehingga mereka semua tidak bisa melihat mobil Dongwoo. Setelah itu, Dongwoo pergi dari tempat itu meninggalkan mereka. Mereka akhirnya sampai di rumah, yang sekaligus menjadi bengkel usaha mereka. Beberapa saat kemudian, adik perempuan Dongwoo datang yang bernama Park Yoon Hye. Ia seorang pembalap motor. Karena lama tidak bertemu, ia kangen-kangenan sama Dongwoo dan Jo Ogi. Saat di bengkel, Dongwoo melihat mobil peninggalan ayahnya. Ia kemudian menaikinya dan menyalakannya. Tiba-tiba dengan gemerlap, Wong Sam yang merupakan seorang DJ bernyanyi untuk menyambut kedatangan Dongwoo dan Jo Ogi. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba datang orang-orang yang mengejar tadi dengan membawa barang-barang mereka yang tertinggal di bandara. Dongwoo dan yang lainnya sedang bersiap-siap seperti ingin bertarung. Ternyata yang datang adalah jaksaan. Dongwoo dan yang lainnya agak panik dengan kedatangan jaksa itu. Jaksa itu mengetahui beberapa hal yang dilakukan oleh Dongwoo saat musim panas lalu. Jaksa itu meminta anak buahnya untuk membuka tas yang ternyata isinya adalah uang yang cukup banyak. Yohde terkejut melihat uang-uang itu dan menanyakan kepada Dongwoo apa yang dia lakukan di sana. Jaksa membeberkan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Dongwoo. Diketahui Dongwoo merupakan mantan narapidana. Jaksa itu menawarkan sebuah pekerjaan. Mereka diminta menjadi mata-mata kejaksaan. Target mereka yaitu Kang In-sok, seorang presiden industri rentenir dan orang paling kuat kedua di Korea. Yang kedua, Lim Hyun Kyun, mantan mayor di Komando Keamanan Pertahanan, dan ia bekerja dengan Presiden Kang. Mereka berdua mengelola dana rahasia rezim sebelumnya. Karena semua kurir Presiden Kang tertangkap, Presiden Kang mencari kurir baru, dan jaksa ingin mereka masuk dan mencari informasi. Jaksa juga memberitahu tempat dan waktu untuk tes kurir itu. Jaksa menawarkan apabila pekerjaan itu selesai, mereka bisa mendapatkan visa dan bisa pergi ke AS, serta semua catatan kejahatan mereka dibersihkan. Dongwoo dan jaksa sepakat. Sebelum pergi, jaksa meninggalkan mobil untuk digunakan. Mereka kemudian memodifikasi mobil yang ditinggalkan jaksa itu agar bisa lebih cepat. Mereka diberitahu rute dan tempat tujuan tes itu oleh jaksa. Mereka membuat rencana agar mereka bisa lulus tes kurir itu. Pagi harinya, mereka sudah berkumpul dengan pembalap lainnya. Terlihat Galci juga ikut dalam tes itu. Satu persatu pengemudi dipanggil dan diberikan barang yang harus diantar. Setelah semua mendapat barangnya, mereka kemudian berlomba ke tempat tujuan. Di tengah perjalanan, Dongwoo saling pepet dengan mobil peserta lain dan saling berusaha menghentikan. Sampai pada akhirnya mobil lain oleng dan menabrak toko. Saat akan menabrak orang membawa barang, Dongwoo melakukan atraksi dengan mobilnya sehingga tidak jadi menabrak orang itu. Saat di jalan tanpa sengaja, Dongwoo menabrak mobil Galci yang membuat Galci tidak dapat meneruskan pertandingan itu. Galci pun marah dengan Dongwoo. Mobil Dongwoo sempat tersalip. Saat ingin menyusul, tiba-tiba mesin mobilnya berasap. Saat di lampu merah, tiba-tiba muncul polisi bermotor. Dan ternyata polisi itu Yoon Hye yang menyamar. Melihat itu, Dongwoo melewati mereka. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, mereka dibawa ke ruangan yang sedang ada pesta. Di sana, Dongwoo atau Woo Sam sedang menyamar menjadi DJ. Presiden datang dan memberi selamat kepada Dongwoo dan yang lainnya. Lalu mereka diajak presiden bertemu dengan Direktur Lee. Presiden Kang memberitahu bahwa mereka akan mendapat tugas melalui Direktur Lee. Sedangkan sekretaris presiden yaitu Kim Jong Jae menjelaskan beberapa peraturan. Upah yang ditawarkan pertama oleh Dongwoo dianggap kurang. Karena keberanian itu, presiden menaikkan penawarannya. Karena dirasa sudah cukup dengan penawaran kedua, Dongwoo sepakat. Setelah selesai berpesta dalam keadaan sedikit mabuk, Dongwoo dan yang lainnya bertemu dengan Direktur Lee di parkiran. Direktur Lee memukul mereka karena mabuk. Setelah itu menyuruh anak buahnya membakar mobil Dongwoo. Karena mobil itu dibakar, mereka tidak dapat bisa bekerja. Namun Direktur Lee memerintahkan untuk mencari mobil lebih cepat dan itu termasuk tes. Dongwoo kemudian melaporkan kejadian itu kepada jaksa. Saat Dongwoo menanyakan apa ada mobil pengganti, jaksa itu memperlihatkan stok mobil yang ada.
Banyak mobil-mobil mewah di sana. Mereka kagum dan terkejut dengan mobil-mobil yang ada di sana. Namun jaksa memperlihatkan mobil yang akan mereka pakai. Beberapa mobil sudah seperti rongsokan. Mereka diminta memilih atau akan dipilihkan oleh jaksa. Saat di kantor, jaksaan dan jaksa Jung membicarakan tentang rencana itu. Jaksa Jung ragu dengan Dongwoo dan timnya. Menurutnya mereka kurang berkompeten, karena yang dilawan adalah orang kuat. Jika gagal, jaksaan akan menanggung akibatnya. Karena hal itu, jaksa Jung keluar dari rencana itu dan membiarkan jaksaan sendiri. Tim Dongwoo sudah memilih 2 mobil, namun mereka ingin 1 mobil lagi. Mereka meminta Grandeur. Namun jaksa mengatakan tidak ada mobil itu. Sampai Yoon Jae membuka mobil yang ditutupi dan ternyata mobil itu Grandeur. Jaksa tidak membolehkannya, namun mereka tetap membawanya. Keesok harinya, mereka bertemu dengan Presiden Kang di sebuah kuil. Di sana mereka diperlihatkan tumpukan uang. Dan tugas mereka membawa uang-uang itu untuk dikirim sesuai perintah Presiden Kang. Kemudian mereka melakukan persiapan untuk semua pengirimannya. Mereka juga memodifikasi mobil yang ada supaya muat dan aman untuk pengiriman. Mereka menggunakan bodi pickup pony, mesin dari mobil Grandeur dengan 130 tenaga kuda. Setelah semua siap, mereka kemudian berangkat untuk melakukan pengiriman. Mereka mengambil barang yang akan dikirim terus mengantarnya dengan cepat. Sempat dikejar polisi, namun mereka bisa lolos. 5 pengiriman pertama mereka selesaikan dengan baik. Saat mereka bertemu dengan jaksaan, John menceritakan bahwa ada benda lain yang mereka keluarkan selain boneka harimau, yaitu patung, perhiasan, dan pernak-pernik. Serta ada ruang rahasia di sana yang mungkin tempat untuk menyembunyikan buku rekening yang bisa menjadi barang bukti. Kemudian John mulai mendekati sekretaris Kim. Untuk mengisi waktu luang, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan, bermain air, skateboard. Setelah itu mereka makan bersama. Yeon-hae menanyakan harga sebuah apartemen yang ada di seberang jalan, dan menurutnya itu keren. Beberapa saat kemudian, John kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah selesai makan, Dongwoo dan lainnya bertemu dengan Presiden Kang. Presiden Kang sudah menyiapkan hadiah buat mereka. Setelah Presiden Kang pergi, Sekretaris Kim memberikan mereka surat pembelian apartemen dan beberapa uang. Karena tidak ada pengiriman, mereka bersenang-senang sampai mereka masuk berita. Karena hal itu, Direktur Lee marah. Yeon-hae dan Bok-nam pergi menonton konser idola mereka. Sebelum pergi, Dongwoo mengingatkan mereka jam 3 ada pengiriman. Namun sampai jam 3 mereka belum pulang. Dongwoo dan Jonggi pergi berdua. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada 2 truk yang mengganggu jalan mereka. Mereka terkejut saat ada mobil menghalangi jalan dan mereka berusaha menghindarinya. Dan ternyata yang ada di truk adalah Direktur Lee. Ia juga menangkap Yeon-hae dan Bok-nam. Anak buahnya juga melumpuhkan Dongwoo dan Jonggi. Direktur Lee bertanya sambil menodongkan pistol ke Yeon-hae. Kenapa bertemu dengannya? Dongwoo bertanya. Bertemu dengan siapa? Melakukan apa? Kalau tidak ada yang mau berbicara, Direktur Lee akan menembak kepala Yeon-hae. Karena tidak ingin adiknya ditembak, Dongwoo meminta dirinya yang dibunuh. Direktur Lee menodongkan pistol kepada Dongwoo, dan ternyata itu hanya prank. Direktur Lee tertawa sedangkan Dongwoo dan yang lainnya panik. Karena tetap diam, mereka lulus ujian. Jeonwoo bertemu dengan Sekretaris Kim dan menanyakan apa tidak ada pesta hari ini. Pesta hari ini dibatalkan, jawabnya. John pun mengajak makan malam sampai akhirnya mereka tidur bersama. John melihat tato di tangan Sekretaris Kim. Saat Sekretaris Kim pergi ke toilet, Jeonwoo mengambil kunci milik Sekretaris Kim dan membuat cetakannya. John pulang ke bengkel dan melihat suasana bengkel begitu lesu. Bok-nam menceritakan kejadian tadi. Bok-nam bertanya kenapa John pulang lebih cepat. Di sana John melakukan cetak kunci itu. Melihat hal itu semua senang karena dengan kunci itu mereka bisa menyelesaikan misinya. Saat tahu Dongwoo sedang berkemah, John kemudian menemuinya. John dan Dongwoo berdebat. Dongwoo ingin pergi dari Korea, sedangkan John ingin menyelesaikan misi agar catatan kriminal hilang dan mendapatkan visa. Dongwoo mengatakan bahwa itu hanya umpan. John mengatakan bahwa Dongwoo pengecut dan menjadikan jaksa Ang sebagai alasan. John bertanya kepada Dongwoo, saat kau balapan kemana fokusmu? Setelah itu John pergi. John, Bok-nam, Yeon-hae, dan Jo-gi mendatangi kantor jaksaan. Di sana John memberikan cetak kunci itu. Jaksaan menyuruh mereka untuk berhenti. Namun mereka belum ingin berhenti dan ingin melanjutkan misi ini. Mereka baik-baik saja, tidak terpengaruh dengan ancaman Direktur Lee. Sebelum pergi, Yeon-hae memberikan kunci kepada jaksaan. Setelah itu mereka berempat menjalankan rencananya. Yeon-hae menyamanya di pelayan. John datang lebih dulu ke tempat Presiden Kang. Yeon-hae datang sebagai pembersih kamar dan para penjaga tidak ada yang curiga. John mencoba mengalihkan perhatian penjaga dengan menyalakan musik keras dan tidak bisa dihentikan. Sedangkan Yeon-hae mencari catatan buku rekening itu. Setelah mendapatkannya, mereka pergi dari tempat itu. Saat di bawah, John melihat Presiden Kang dan menyuruh Yeon-hae pergi memakai jalan lain. Sedangkan John dengan tenang menyapa Presiden Kang. Selamat ia kemudian pergi, sedangkan Yeon-hae berusaha tenang agar tidak ketahuan oleh pelayan lain. Kepala pelayan melihatnya, kemudian ia mengajar Yeon-hae. Saat berlari, ia diselamatkan oleh Dongwoo. Direktur Lee mendengarkan rekaman pembicaraan Dongwoo dan John. Mengetahui hal itu, direktur melaporkan kepada Presiden Kang. Dengan marah, ia mengatakan bahwa Korea itu suruhan jaksa dan akan membunuh mereka serta akan melaporkan kejadian itu kepada jenderal. Karena kesal dengan penyampaian Direktur Lee,
Presiden Kang menyiram dengan makanan yang sedang ia makan. Direktur Lee kemudian diam. Presiden Kang menyuruh sekretaris Kim untuk menukar sisa uang yang ada di kuil agar lebih mudah dibawa. John membawa Dongwoo ke kantor jaksaan, namun di sana terlihat berantakan. John melihat visa mereka di atas meja. Melihat hal itu, Dongwoo bergegas pergi. Sebelum pergi, John mendengar suara jaksa dan meminta Dongwoo pergi ke terlebih dahulu, dan ia akan memeriksanya. Saat berjalan keluar, Dongwoo melihat jaksaan jatuh menimpa mobil. Melihat hal itu, Dongwoo kaget dan mendekatinya. Dengan keadaan sekarat, jaksa memberikan sebuah kunci dan memintanya pergi. John yang tertangkap meminta Dongwoo untuk pergi dari sana. Saat kembali ke bengkel, bengkel sudah hangus terbakar. John Kim memberikan kunci kontak dari mobil ayahnya kepada Dongwoo. Sebelum pergi, Dongwoo melihat mobil peninggalan ayahnya sudah habis terbakar. Di kuil, John disiksa karena tidak mau berbicara. Presiden Kang menunjukkan potongan tangan. Setelah John melihat tatonya, itu tangan sekretaris Kim. John marah namun tetap tidak mau mengatakan di mana buku rekening itu berada. Tiba-tiba Direktur Lee memukul kepala John dengan pot. Presiden menyuruh Direktur Lee mengurus sisa uangnya dan barang-barang yang tersisa. Di berita, Dongwoo dan Yailnya dinyatakan sebagai pembunuh jaksaan, serta ditemukan uang dan artefak di apartemen milik Yonhee. Para polisi sedang mencari mereka. Dongwoo yang sedang berada di mobil jaksaan iseng memutar kaset lagu. Di tengah-tengah lagu terdapat rekaman Presiden Kang, Jenderal, dan para jaksa agung. Di kantor jaksaan, Dongwoo menemui Jaksa Chung. Ia menyerahkan buku rekening Presiden Kang, namun untuk lokasi uang dan barang ada di ingatan Dongwoo. Jaksa Chung tidak bisa berbuat apa-apa karena Jaksa Agung berpihak pada Presiden Kang. Dongwoo ingin membuktikan kalau mereka tidak bersalah dan akan menunjukkan pelaku sebenarnya. Dongwoo juga memberikan kaset rekaman tadi dan mengatakan kalau Jaksa Agung tidak akan ragu. Dongwoo, Jeogi, dan Boknam memberitahu lokasi uang itu disimpan. Dongwoo naik ke truk pengangkut tanpa ketahuan. Sedangkan Boknam dan Jeogi mengikuti di belakang. Saat mobil sudah berhenti, Dongwoo turun dan bersembunyi. Sedangkan Direktur Lee menemui Presiden Kang. Ia berkata akan menyimpannya di bandara dan akan mengirim sisanya pada pas hari pembukaan Olimpiade. Mobil kembali berjalan. Dongwoo bersembunyi di bawah mobil. Setelah dekat lokasi, Dongwoo turun dan menemui Boknam dan Jeogi. Setelah itu mereka menerobos masuk. Mereka bertemu dengan Direktur Lee. Dongwoo meminta untuk melepaskan John, namun Presiden Lee tidak mau. Dongwoo memutar rekaman yang berisi Direktur Lee akan dikorbankan apabila rencana Presiden Kang gagal. Mendengar hal itu, Presiden Lee marah dan merusak radio itu. Dongwoo menghasut Direktur Lee dan memberitahu akan ada jaksa umum yang datang. Karena itu, Dongwoo menawarkan untuk membantu mengantarkan barangnya. Sambil menodongkan pistol ke kepala Dongwoo, Direktur Lee menerima bantuan itu. Namun kalau ia macam-macam, Direktur Lee akan membunuhnya dan satu anak buahnya akan bersamanya. Keesok harinya, Dongwoo datang ke bengkel Galji untuk meminjam bengkelnya. Namun oleh Galji tidak diperbolehkan. Sampai akhirnya Dongwoo memberinya sepatu Air Jordan 3 edisi terbatas. Galji mengizinkan, namun hanya 1 hari saja. Dongwoo mengubah mobilnya menjadi bertema Olimpiade. Ia juga mempersiapkan rekaman yang dipasang di mobilnya. Mereka juga menyusun rencana dan rute yang akan dipakai. Malam hari mereka berpesta makan bersama. Pagi harinya, mereka semua bersiap-siap dan memakai atribut Olimpiade. Mereka kemudian berangkat menjalankan rencana. Galji datang ke kantor jaksa menemui Jaksa Chung dan memberikan strategi dan misi yang diberi nama Seoul Vip. Jaksa Chung menitip pesan buat Dongwoo bahwa ia juga mengutarakan hidupnya. Di kuil, Dongwoo bertemu dengan Presiden Lee. Anak buahnya kemudian memasukkan barang-barangnya ke dalam mobil. Setelah mereka pergi, Boknam menginfokan untuk memulai operasi penyelamatan. Yonhee menyamar sebagai biksuni kemudian masuk dan membebaskan John. Mendengar telepon berbunyi yang menandakan John sudah aman. Jeongi menembakkan suar sebagai tanda kepada Dongwoo. Melihat tanda itu, Dongwoo membuat pingsan anak buah Direktur Lee dan melemparkannya keluar. Melihat hal itu, Direktur Lee memerintahkan untuk menangkap Dongwoo. Boknam dengan taksinya mengganggu mobil yang mengejar Dongwoo. Terjadi saling tabrak sampai mobil Boknam tertabrak dan terbalik. Boknam berusaha keluar dari mobil, namun ia kesulitan. Saat Boknam mulai panik karena melihat percikan listrik, datang John berusaha menyelamatkannya. Sedangkan Dongwoo masuk ke parade agar bisa lepas dari kejaran. Saat Dongwoo terlihat, Presiden Lee berusaha mengejarnya dan rusak parade. Dongwoo mencari Galji untuk mengalihkan perhatian. Ia menggunakan senjata asap. Setelah itu Dongwoo pergi. Presiden Lee kembali mengejar, namun ia juga dikejar polisi. Dongwoo memancing mereka untuk mengikuti ke bandara. Muncul para pengendara motor menyerang Presiden Lee dan anak buahnya, yang ternyata itu adalah geng motor Yonhee. Di pintu masuk yang diblokade, Jeongi melemparkan sebuah kayu yang digunakan oleh Dongwoo agar bisa melewati blokade itu. Presiden Kang diberitahu oleh anak buahnya ada masalah.
dan memintanya untuk segera pergi. Lalu ia melihat mobil Dongwoo dan Direktur Lee kejar-kejaran. Direktur Lee dilempari alat-alat oleh Yeonhae dan rekannya. Tiba-tiba mobil Direktur Lee ditabrak oleh John yang membuatnya oleng dan menabrak. Lalu jaksa Jung dan polisi datang, namun tiba-tiba mobilnya meledak. Presiden Kang menaiki pesawat dan berusaha pergi. Dongwoo dengan cepat berusaha naik ke pesawat. Dengan didorong menggunakan mobil John, Dongwoo bisa masuk ke pesawat. Dongwoo menyalakan alat rekamnya. Ia ditampar oleh Presiden Kang dan dipukuli. Semua itu terekam. Saat Dongwoo ingin pergi dari pesawat itu, ia berkelahi dengan beberapa pengawal. Presiden Kang menembakinya. Dongwoo membuka pintu pesawat dan masuk ke mobil. Ia menabrak Presiden Kang. Saat Dongwoo ingin menabrak Presiden Kang lagi, Presiden Kang bisa menghindarinya, namun mobilnya tersangkut. Presiden Kang menghadang Dongwoo. Saat akan menembak, peluru pistolnya habis. Dengan tenaga penuh, Dongwoo terjun dari pesawat dengan membawa semua kotak uang. Dongwoo panik karena parasut di mobilnya tidak keluar. Ia terus mencoba agar parasutnya keluar. Setelah keluar, Dongwoo cukup tenang. Saat mendarat, mobilnya terbentur dan membuatnya pingsan. Galchi dan si kembar datang menolongnya. Mengetahui Dongwoo pingsan, Galchi ingin memberi nafas buatan. Namun sebelum terjadi, Dongwoo bangun. Melihat uang jatuh dari langit, Dongwoo tertawa. Di berita, Presiden Kang telah ditangkap dan sudah dipenjarakan. Dongwoo dan temannya datang ke makam kejaksaan. Setelah mereka selesai dari makam, mereka saling bertanya, bagaimana bisa kita ke Los Angeles? Karena semua uang sudah habis terbakar. Tiba-tiba John mengeluarkan uang dari sakunya. Boknam juga menyimpan uang di badannya. Dongwoo memperlihatkan tasnya dan membukanya, yang isinya adalah uang. Melihat itu mereka semua senang. Cerita pun usai.